Halo sahabat Merah Putih, bertemu kembali dalam channel kami. Like and share, dan jika ingin berlangganan, subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, teman-teman semuanya, kita bertemu kembali di dalam pembahasan melanjutkan pembahasan soal uji kompetensi pertama mengenai perkembangan dan pengelolaan perkoperasian. Nah, pada kali ini kita akan membahas soal dari nomor 6 sampai nomor 10. Oke, kita langsung saja ke nomor 6. Pancasila sebagai landasan idil digunakan sebagai pedoman dasar dalam kegiatan usaha koperasi. Salah satu sila pedoman kegiatan usaha koperasi adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Interpretasi sila tersebut ditunjukkan dalam kegiatan apakah A. Pembayaran simpanan pokok oleh anggota dengan nominal yang sama, apakah B. Rapat anggota yang dihadiri seluruh anggota, pengurus, dan pengawas koperasi, apakah C. Pembagian SHU disesuaikan dengan besarnya modal anggota koperasi, apakah D. Sosialisasi koperasi dalam masyarakat untuk menumbuhkan semangat perkoperasian, apakah E. Menghargai pendapat dan saran anggota lain dalam rapat anggota. Manakah jawaban yang tepat terkait dengan salah satu sila dalam Pancasila, landasan idil, ya, bahwa interpretasinya itu ditunjukkan dalam kegiatan yang mana? Iya, benar sekali, yaitu tentang pembayaran simpanan pokok oleh anggota dengan nominal yang sama. Ya, jadi sifat daripada kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki penjelasan bahwa setiap anggota koperasi memiliki hak dan kewajiban yang sama, sehingga tidak terjadi diskriminasi antar anggota. Nah, penerapan sila tersebut dalam kegiatan usaha koperasi dapat ditunjukkan melalui pembayaran simpanan pokok anggota. Nah, simpanan pokok anggota kepada koperasi itu ya tentunya dengan jumlah nominal yang sama. Setiap anggota juga memiliki hak memperoleh modal usaha dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh koperasi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Salah satu prinsip pendirian koperasi adalah pengelolaan usaha yang dilakukan secara demokratis. Arti pernyataan tersebut adalah, ya, oke, kita langsung ke option nomor 7. A. Apakah keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka? Apakah B. Pengambilan keputusan koperasi dilakukan melalui musyawarah? Apakah C. Seluruh kegiatan dilakukan bersama dengan asas kekeluargaan? Apakah D. Mendorong tumbuhnya kesadaran bekerja sama antar anggota koperasi? Apakah E. Memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat? Ya, yang manakah yang termasuk ke dalam arti daripada prinsip pendirian koperasi, yaitu usaha untuk yang dilakukan secara demokratis, yaitu yang iya, benar sekali. Ya, yaitu ditunjukkan oleh opsi yang B, bahwa prinsip demokratis dalam koperasi ini yaitu pengambilan keputusan koperasi dilakukan melalui musyawarah. Ya, jadi koperasi didirikan oleh sekumpulan orang dengan kepentingan yang sama, ya, tujuan yang sama. Oleh karena itu, koperasi harus didirikan berdasarkan prinsip demokrasi.
Nah, prinsip demokrasi koperasi dapat dilihat melalui kegiatan pengambilan keputusan koperasi melalui musyawarah, kebebasan anggota untuk berpendapat, dan penyelenggaraan rapat anggota tahunan ya, untuk melaporkan hasil dan menyusun rencana usaha koperasi secara terbuka. Oke, kita langsung ke soal nomor 8. Bu Rena, seorang pengusaha batik, ingin mengembangkan usaha dengan membuka butik di kotanya. Untuk mengembangkan usaha tersebut, Bu Rena memerlukan tambahan modal. Berdasarkan ilustrasi tersebut, Bu Rena di sini sebaiknya menjadi salah satu anggota koperasi. Apakah A, bagian jasa? Apakah B, koperasi industri? Apakah C, koperasi produksi? Apakah D, koperasi serba usaha? Apakah E, koperasi simpan pinjam? Nah, ya, yang manakah yang termasuk jawaban daripada ilustrasi koperasi ya yang diusahakan oleh Bu Rena? Yaitu adalah koperasi, iya benar sekali, yaitu koperasi simpan pinjam. Ya, berdasarkan soal tersebut, Bu Rena sebaiknya menjadi anggota koperasi simpan pinjam. Nah, kenapa? Karena koperasi simpan pinjam memberikan layanan keuangan bagi masyarakat seperti pinjaman modal usaha, ya, simpanan dana dari anggota, dan layanan lainnya yang bertujuan mensejahterakan anggota dan masyarakat. Nah, dengan menjadi anggota koperasi simpan pinjam, Bu Rena dapat mengajukan pinjaman modal usaha kepada koperasi untuk mengembangkan usahanya. Oke, ke soal nomor 9. Anggota koperasi diharapkan memiliki sikap gitu ya. Ini sikap, bukan sikap ya. Sikap saling menghargai, menghayati setiap agama yang dianutnya. Sikap anggota koperasi tersebut mencerminkan landasan koperasi, yaitu apakah A, landasan idil, B, landasan dasar, C, landasan mental, D, landasan struktural, apakah E, landasan operasional? Nah, termasuk landasan apakah? Iya, benar sekali. Itu adalah landasan idil. Ya, landasan idil. Oke, Pancasila merupakan landasan ideal koperasi yang digunakan sebagai pedoman dasar koperasi dalam menjalankan usahanya. Salah satu sila Pancasila sebagai pedoman dalam kegiatan usaha koperasi itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Sila tersebut adalah menjelaskan seluruh anggota koperasi harus memiliki sikap menghayati setiap agama yang dianutnya, serta menghargai dan menghormati setiap agama dan kepercayaan anggota koperasi lainnya. Oke, kita langsung ke nomor 10 atau nomor terakhir dalam uji kompetensi pertama ini. KUD Makmur sejati memiliki fokus usaha dalam penyediaan barang konsumsi anggota penyedia layanan pemasaran produk unggulan masyarakat. Dilihat dari jenis usahanya, KUD Makmur Sejati termasuk jenis koperasi. Apakah A, primer, B, produksi, C, konsumsi, D, pemasaran, E, serba usaha? Yang manakah yang diusahakan oleh KUD Makmur Sejati? Ya, benar sekali, yaitu termasuk ke dalam koperasi serba usaha. Ya, jadi KUD Makmur Sejati itu merupakan jenis koperasi serba usaha. Koperasi serba usaha bergerak dalam penyediaan kebutuhan anggota dan pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. Fokus usaha koperasi serba usaha meliputi pemenuhan kebutuhan anggota dalam bidang simpan pinjam, konsumsi, produksi pemasaran, dan jasa. Oke, itulah pembahasan soal lanjutan daripada pembahasan 1-5 dan ini 6-10 dalam pembahasan perkembangan dan pengelolaan koperasi ya di Indonesia tentunya. Nah, lebih ke titik tekannya yaitu dalam hal perkembangan koperasi di Indonesia. Oke, kita akan
berlanjut nanti di uji kompetensi kedua yang akan membahas tentang pengelolaan koperasinya. Sampai jumpa dengan kesempatan. See you.